Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jumpa lagi ya. Mudah-mudahan saudaraku, sahabatku sehat-sehat ya. Bahagia lahir batin, amin ya Allah. Jadi kita bagi-bagi cerita lagi nih. Ada sahabat kita yang bertanya, bagaimana cara Bang Andi meracik kata-kata? Emangnya kopi pakai diracik ya? Kok bisa tiap hari nulis, tiap hari buat konten, tiap hari buat video di TikTok ya kan? Tiap hari membuat kata-kata hikmah. Dari mana kalimat itu semua? Kata-kata itu datang. Disinilah pentingnya kita mengolah rasa. Jadi orang yang peka pada rasa, ya dia bisa membaca, bisa melihat, bisa memahami, bisa mendengarkan dengan kesadaran jiwanya, ya. Makanya di sini kita harus perbanyak diam. Diam bukan berarti nggak boleh ngomong. Makna diam di sini adalah banyak-banyak memperhatikan di dalam diri. Ya, dorongan-dorongan, perintah-perintah di dalam diri. Cobalah kita kaji, kita renungkan, kita lihat ke belakang. Para ahli zikir, para alim ulama, para guru-guru kita, orang-orang yang bertasawuf, itu rata-rata punya kitab. Ya. Rata-rata mereka penulis, mereka punya kitab. Dan apa yang mereka tulis itu wilayah rasa. Beda ya wilayah rasa dengan olah pikir, itu beda. Olah rasa dengan olah pikir beda. Kalau olah pikir kamu memakai akal, memakai otak. Ya, itu bisa ibaratnya ya ada rekayasa. Tapi kalau olah rasa, ya kamu hanya menuangkan saja apa yang kamu rasakan. Makanya di sini harus banyak diam. Diam itu yang memperhatikan di dalam. Ya. Saya jadi teringat awal mula saya dulu belajar ya. Saya ini nggak ada bakat menulis, nggak ada senang menulis, nggak ada. Dari mana semua keindahan kata-kata itu, nggak pandai dulunya ya. Tapi ketika saya belajar, di situ ada satu nasihat dari guru saya. Dia bilang apa? Menulislah bukan untuk mengajari atau bukan untuk menggurui, tapi kamu menulislah untuk kamu yang belajar. Nah itu di antara murid yang lain mungkin nggak menangkap itu kalimat itu ya. Tapi saya tangkap, guru udah ngomong ini ilmu, iya kan? Ketika kamu iya kan, kamu terima ilmunya, ruhnya masuk. Akhirnya tiba-tiba bisa menulis saya. Ya. Jadi menulislah bukan untuk mengajari, tapi untuk kamu sendiri yang belajar lewat tulisanmu. Nah, yang saya pahami, oh berarti saya harus mengolah wilayah rasa ini. Apa yang saya rasa? Mungkin hari ini Allah sedang mengajarkan tentang kesabaran ya, diuji sabar kita ya. Berantem kita, emosi kita, diuji kesabaran kita, udah tuangkan lewat tulisan. Besok diuji lagi tentang ikhlas, tuangkan rasa ikhlas itu. Apalagi besok diuji lagi tentang ego, tuangkan tentang ego itu. Jadi kita menulis itu untuk kita yang belajar, bukan ngajarin orang ya. Bukan menggurui orang. Nah, ketika saya mulai explore, menulis. Dan saya pun sering belajar dari tulisan saya sendiri. Seolah-olah tulisan saya sendiri itu yang menegur saya. Seandainya saya lupa, saya salah jalan ya. Kok saya nggak pernah ingat yang udah saya ucapkan. Nah, lewat tulisan itu diingatkan kembali. Belajar lagi ya kan. Jadi niat kita tuh bukan ngajarin orang. Niat kita mau ngajari diri kita sendiri. Ya.
Jadi kalimat kamu itu bukan kalian. Kalau saya di VT saya di TikTok, di YouTube, ada saya tulis kamu. Bukan untuk kalian yang membaca, untuk saya itu kamu. Saya sedang dinasihati. Ya. Nah, akhirnya apa yang sudah kita tulis, kita bagikan, ya. Bagikanlah di media sosial. Sudah banyak sekarang platform-platform untuk menulis gitu ya. Buat video kata-kata hikmah, menjadi inspirasi, motivasi untuk orang lain juga, manfaat. Nah, nanti dengar dari hobi itu membuka pintu rezeki, ya. Membuka pintu rezeki. Apa yang kita senangi, disitulah pintu rezeki. Awalnya hobi nulis, hobi buat konten, ya. Hobi buat kata-kata hikmah. Nah, lama-kelamaan itu bisa menghasilkan. Ya. Jadi kuncinya gimana ya Bang? Aku kadang mau upload VT itu bingung. Kemarin dapat Bang, hari ini kosong, nggak tahu aku mau apa. Apa yang kau rasa, tuangkan saja. Itu kuncinya. Kalau kau pakai rasa, engkau nggak akan kehabisan kata-kata. Ya, renungkan atau rasakan apa yang kau sedang alami saat ini. Ya, sambil teman-teman dengar nih audio, lagi ngapain kalian? Bang, aku lagi duduk Bang, di teras rumah. Lagi duduk santai Bang sambil ngopi. Rasa itu kau tuangkan. Ya. Atau kamu lagi kesel ya, berantem sama istri, berantem sama suami. Amarah itu kan ada rasanya. Tuangkan lewat tulisan sehingga itu menjadi pesan hikmah. Sehingga itu menjadi nasihat untuk dirimu sendiri. Ya. Inilah kuncinya, rahasianya para alim ulama kita dahulu tuh kenapa rata-rata menulis ya. Rata-rata punya kitab. Tulisan mereka tuh indah, bahasa-bahasa rasanya itu, bahasa jiwanya, kata-kata jiwanya itu kok kita baca tuh menyentuh kalbu ya. Kok aku rasanya ketegur ya, karena ada rasa. Karena rasa itu ruh. Jadi sesuatu yang ditulis dengan rasa ada ruhnya. Nggak pernah mati dia. Ya. Jadi jangan heran ya kalau teman-teman, banyak itu saya baca komen-komen di TikTok, di YouTube. Bang Andi, aku kok baca tulisan Bang Andi nangis sendiri. Kok bisa nangis? Saya aja bingung ya. Kadang aku nangis sendiri Bang. Seolah-olah aku ditegur Bang. Padahal nggak saya sebut nama dia, tapi merasa ditegur dia ya. Ketika bergetar hati kalian membaca tulisan itu, apalagi bahkan sampai meneteskan air mata kalian membacanya, sejatinya itu ada ruh. Ya. Jadi jangan dianggap tulisan itu kosong ya. Itu tulisan ada ruhnya. Makanya biar berapa puluh tahun, berapa ratus tahun kita baca ulang, dia nggak akan mati. Karena dia akan terus ada energinya. Karena itu sesuatu yang keluar dari rasa. Ya. Jadi bagi teman-teman, sahabatku, saudaraku yang udah mulai belajar nih zikir nafas ya kan, udah mulai belajar tasawuf, udah kaji diri, nah coba beranikan diri untuk menuangkan bahasa-bahasa rasa tadi ya. Tuangkan apa yang kamu rasa, apa yang kamu alami, apa yang kamu ya rasakan saat ini ya. Tuangkan ke dalam bentuk tulisan dan di situ menjadi nasihat hikmah. Tapi niatnya jangan untuk orang. Niatnya untuk diri sendiri ya. Tapi kan kalau untuk diri sendiri Bang nggak boleh di-share Bang. Ya nggak apa-apa kita share. Mudah-mudahan bagi yang sedang merasakan juga dapat gitu ya. Ketika orang yang baca itu ya memang dia lagi mengalami saat itu. Dia paham rasanya saat itu.
maka dia akan tercerahkan. Jadi manfaat juga untuk orang. Ya. Sekarang udah banyak lah fasilitas Allah, udah dimudahkan sama Allah, tinggal kita mau olah atau enggak. Tinggal kita mau explore atau enggak, tinggal kita mau memakai fasilitas Allah atau enggak ya. Makanya daripada menjadi hanya sekedar tontonan, ayo kita berikan tuntunan ya. Macam di TikTok, mungkin banyak kita nonton konten-konten nggak manfaat. Di YouTube juga banyak yang nggak manfaat. Ayo kita imbangi, berikan juga yang manfaat. Ya, ayo kita ikut andil. Tutupi yang nggak manfaat itu dengan yang manfaat. Kita banyak-banyak buat konten yang manfaat. Ya, insya Allah banyak nanti yang tercerahkan, banyak nanti yang mendekat kepada Allah, banyak nanti yang hidup mereka ya lebih bahagia ya. Karena kita memvibrasi kebahagiaan, kita saling menguatkan lewat tulisan-tulisan hikmah itu. Ya. Jadi begitu caranya belajar. Itu saya ingat kali itu pesan guru saya. Menulislah karena untuk belajar, bukan untuk ngajari. Jadi apa yang kita tulis itu ya untuk diri kita sebenarnya. Ya. Dan kita bagikan, ada juga yang kena ya, memang mereka membutuhkan, makanya kena hatinya. Ya. Karena mereka sedang membutuhkan dan mereka juga paham rasanya, mereka lagi di situ, ya kan? Jadi kalau mau diolah, mau kita explore, nggak ada istilah bakat ya. Ah, itu kan menulis bakat bang, saya nggak bakat. Siapa bilang, saya pun nggak bakat. Tapi ketika saya ikut kata guru, ya dapat. Manut atau enggak gitu aja lah kan. Kalau kamu manut, ya insya Allah dapat nanti. Begitu rahasianya. Mengapa para alim ulama, para guru-guru kita rata-rata punya kitab. Rata-rata mereka menulis dari mana semua kalimat dan kata-kata itu. Ya, karena dari situ ada kuncinya. Oke, silakan nanti diulang-ulang untuk temanku, saudaraku, sahabatku yang lain. Explore lagi ya dalam kehidupan. Kalau kamu misalnya nggak, malu lah bang mau buat video di TikTok, di YouTube. Dibaca orang, saya nggak bakat bang. Tulis aja di buku diary, jadikan itu buku diary spiritualmu. Yang penting kamu nulis setiap hari. Ya. Nanti itu akan terasa terus itu. Wilayah rasa itu akan terasa. Kita menjadi peka ya. Menjadi paham. Oke, silakan diulang-ulang. Mudah-mudahan manfaat dan saudaraku bisa mencontohnya, menirunya, mengeksplornya, mudah-mudahan semakin dalam pemahaman kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.